Wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan tugas data analitik skill lanjut yang berkaitan dengan clustering dengan metode K-median. Pertama yang kita lakukan adalah install 3 package. Caranya adalah library Facto. Package yang pertama Facto Extra, kemudian package yang kedua tdFirst, dan package yang ketiga adalah K-median. Kita run. Package yang pertama udah berhasil kita install, package yang kedua juga berhasil kita install, dan package yang ketiga juga sudah berhasil kita install. Kemudian yang kita lakukan adalah membuat simulasi data. Di sini saya menggunakan 200 objek dengan 3 atribut. Nama kelasnya CA sama dengan Airbin. Kenapa kita menggunakan Airbin? Karena di sini kita akan menggabungkan 2 baris. Kemudian matriks. Kemudian kita menggunakan R0 300 dengan minnya 20 dan standar deviasinya 10. Kemudian encall-nya kita 3. Karena di sini 300 dibagi 3 kan 100. Di sini kita membutuhkan 200 data, jadi kita membuat satu ini lagi 300, kemudian 20 dan 10. Encall-nya 3. Kita run. Oke, sudah berhasil. Kemudian coba kita lihat datanya CA. Ini datanya. Di sini datanya masih mentah atau baris dan kolomnya masih belum ada namanya. Jadi selanjutnya yang kita lakukan adalah memberi nama kolom dan baris. Untuk kolom, call names CA sama dengan C. Kolom pertama saya kasih nama A, kolom kedua B, dan kolom ketiga C. Kemudian row names CA sama dengan paste 0. Kemudian di sini saya kasih nama murid dari angka 1 sampai dengan end row dari CA. Kita run. Oke, berhasil. Dan yang kolom juga berhasil. Coba kita lihat kembali. Nah, di sini namanya sudah berubah. Nama barisnya sudah berubah. Dan nama kolomnya juga sudah berubah jadi kolom A, kolom B, dan kolom C.
Selanjutnya, karena di sini K-median termasuk non-hierarki, jadi kita menentukan jumlah klaster terbaik menggunakan Silhouette. Caranya adalah VV NB class, kemudian CA, metodenya KG median. Coba kita run. Sudah berhasil. Kemudian kita melakukan clustering K-median. Caranya adalah CL K-median sama dengan metodenya KG median, kemudian CA. Kita bisa lihat di sini yang di ini ya 9, jadi kita CA 9, mengikuti ini aja, kemudian kita run. Oke, selanjutnya coba kita lihat print cl.kmedian. Oke, selanjutnya kita melakukan clustering K-means sebagai pembanding. CL K-means kemudian sama dengan K-means CA 9 juga kita samakan, kemudian kita run, kemudian kita print CL K-means, kita run. Selanjutnya kita melakukan clustering dalam bentuk tabel. Di sini kita membuat kelas baru CA1 sama dengan data.frame, karena di sini kita akan menggabungkan dua data CA, CL.kmedian, kemudian $cluster, kemudian kita kasih nama mainnya kita di sini nggak dikasih nama $cluster. Coba kita run. Apa sudah bisa? Nah, coba kita lihat CA1. Di sini kita bisa lihat
baris pertama masuk ke dalam klaster 2, baris kedua 7, baris ketiga 7, dan seterusnya. Kemudian kita lanjut ke CA2, ini untuk yang Cummins. Di sini CA cl.cummins $cluster. CA2. Kemudian kita membuat kelas baru lagi, CA3 data.frame. Di sini kita akan menggabungkan CA1 baris keempat dan CA2 baris kolom keempat. CA3. Di sini kita bisa lihat untuk baris ke-1 pada Kamedian termasuk klaster kedua, dan untuk Cummins-nya klaster ke-8. Bisa kita lihat perbandingannya. Kemudian kita lanjut membagi layar grafik menjadi 2 kolom. Caranya adalah part, kemudian MV row, kemudian C 1,2. Di sini tidak ada perubahan apapun karena kita kan cuma membagi layar menjadi 2 kolom. Kemudian kita lanjut grafik Kamedian. Plot, kemudian CA, call-nya kita pakai CL Kamedian, kemudian $cluster, kemudian kita kasih nama main-nya. Di sini Kamedian. Nah, ini. Coba kita run. Oke. Kemudian points. Points itu untuk menentukan centroid. cl.kamedian, kemudian $center, kemudian call. Ini call to color, sama dengan di sini kita menggunakan yellow, kemudian PCH-nya 8 dan check-nya 2. Coba kita run. Oke, berhasil. Kemudian kita lanjutkan grafik Cummins.
call-nya cl.commins $cluster, kemudian name-nya commins, sudah kita run. Kemudian kita lanjut points-nya cl.commins, kemudian $center, kemudian color-nya kita red. Di sini kita menggunakan color-nya merah. Kemudian PCH-nya 8 dan check-nya 2. Ini kita run. Oke. Selanjutnya kita melihat hasil rata-rata di setiap cluster. Yang pertama, K-median. Di sini CA1, kita hanya melihat dari baris ke-1 sampai 3. Sampai 3. Kemudian persen lebih besar dari persen, mutate-nya, cluster, sama dengan cl.kmedian, kemudian $cluster, kemudian persen lebih besar dari persen, group by-nya, cluster, kemudian persen lebih besar dari persen, dan summaries all-nya ini. Coba kita run. Nah, ini bisa dilihat ini rata-rata dari setiap klasternya untuk yang K-median. Kemudian kita buat juga yang K-mins. Karena ini caranya sama, kita kopikan aja. Kemudian kita ubah menjadi CA2 dan di sininya cl.kmins. Lalu kita run. Nah, ini rata-rata setiap klasternya dari yang menggunakan metode commins. Mungkin cukup segitu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.